Aku bayangin kalau di SMA kita punya udah ngurusin dana darurat, mentalnya, itu mindset bekerja atau mindset hidupnya, framework berpikirnya pasti lebih dewasa sih. Karena kan biasanya tidak dimiliki anak muda, biasanya kan go with the flow aja gitu kan. Akan ada masanya, ya buat gue itu cara Tuhan sayang sama gue. Ada aja tuh, gue kesandung-sandung kecil yang bikin, lah salah ya gue ya. Entah karena hedon lah, entah karena ya salah mengkalkulasi lah, atau terlalu lihat nanti lah. Jadi mendingan aku sadar betul bahwa karena yang gue secure, justru yang harus kalian secure tuh bukan hidup gue bulan ini, jadi gue nggak mau ngeluarin duitnya. Yang lo harus secure adalah hidup lo di masa yang datang gitu kan. Gue cukup sepakat sama Mas Tio sih untuk struggling untuk bukan memisahkan yang ngatur keuangan pribadi dan juga bisnis gitu ya. Ketika kita memulai, nggak usah ngomongin bisnis yang besar gitu ya, seperti Tuku pada awalnya kan juga bisnis ya kecil-kecilan kalau boleh dibilang gitu ya, dengan capital yang kita nggak tahu dan lain-lain. Tapi gue pun juga menerapkan sistem yang sama gitu ya di bisnis yang gue jalanin gitu. Akhirnya gue coba diskusi dengan partner, ini mau ngambil akhir tahun apa gimana, tapi better lo digaji aja sesuai dengan peran kita di dalam itu, nanti ya terakhir tinggal dibagi juga nggak apa-apa, karena dengan lo digaji bisa tuh muter-muter otaknya buat kan lo harus bisa ngitung OPEX-nya dan lain-lainnya juga, dan akhirnya lo juga bisa ngitung buat ke pribadi lo per bulannya gimana dan lain-lain gitu. Karena ada yang ya gue belajar juga sih Mas, aku belajar juga gitu, ada teman-teman yang akhirnya ngeruningin sebuah perusahaan terus diambilnya di terakhir foya-foya tuh jatuhnya, tapi akhirnya jadi nggak mikirin per bulan mereka cost-nya berapa dan sisanya dan lain-lain. Ya dan ada budget pastinya itu ya. Betul. Yang bisa diolah gitu. Ya. Tapi tadi menarik Mas Tio bilang saat kuliah gue udah bisa nih digaji sama kayak MT gitu. Emang pas kuliah Mas Tuku itu? Nggak, Tuku nggak. Ada satu brand lagi sebelumnya. Oke. Berarti di kuliahnya Mas Tio ini, maksudnya di usia kuliahnya Mas Tio ini, Mas Tio tuh udah berpikir untuk mengelola keuangan, that's right? Betul dong, ya kan? Karena ada beberapa teman-teman yang mungkin kawan cuan yang kuliah tapi ya mohon izin gitu ya, masih diatur oleh orang tuanya mungkin gitu ya, atau mungkin ya masih menerima dari orang tuanya. Idealnya nih Mas, di umur berapa sih kita tuh sebenarnya harus mengelola dana darurat? Harus udah mulai mengelola dana darurat gitu. Ideal buat aku sih SMA sih. SMA justru. Kalau aku ya. Karena buat aku itu mental ya kayak gitu nanti jadinya. Saat aku bayangin kalau di SMA kita punya udah ngurusin dana darurat, mentalnya, itu mindset bekerja atau mindset hidupnya, framework berpikirnya pasti lebih dewasa sih. Karena kan biasanya tidak dimiliki anak muda, biasanya kan go with the flow aja gitu kan. Ya udah lihat nanti gitu. Buat aku lihat nanti kayak mau YOLO nggak apa-apa, tapi ada matriksnya gitu kan. Bahkan kita bilang ini oke apa enggak, itu pasti oke itu adalah matriks. Apa yang dibilang oke itu kayak apa? Hidup yang dibilang happy kayak apa? Ya kalau cuma lihat nanti tapi nggak ternyata mau traveling tapi habis itu nggak punya pegangan, itu kan buat aku purely reckless aja gitu kan, nggak bertanggung jawab aja gitu. Ya karena SMA juga usia yang explore, belum mindful juga nggak sih? Keluar tuh dari cangkang gitu ya. Bener-bener enak banget untuk dibentuk. Mau kemana nih arahnya gitu. Ya walaupun setelah kuliah masih bisa dibentuk, tapi ketika SMA mentalnya udah seperti yang Mas Tio tadi bilang, jauh lebih gampang mungkin ke depannya. Gitu. Ini mungkin buat kawan cuan yang lagi nonton juga yang masih pada muda-muda, Mas Tio bilang bagusnya dari SMA gitu. Nah untuk step awalnya untuk mempersiapkan dana darurat itu tuh gimana sih Mas? Maksudnya formula apa yang bisa di-share ke kawan cuan biar kayak bisa diterapin nih? Kayak aku belum punya nih, aku mau mulai dari sekarang deh. Gimana sih formulanya Mas Tio? Ya sebenarnya kan ini kalau dana darurat itu kan
ayam dan telur juga ya. Tapi kalau dari duluan mana gitu ya. Ada uangnya dulu atau mau nyiapin budgetnya dulu. Cuma kalau aku mendingan yang harus sadar itu kan dalam melakukan ini mindful ya. Jadi mendingan aku sadar betul, emang lo pengen punya hidup yang kayak gimana? Oke. Misalnya kayak nih aku buka aja, kalau aku ya aku tuh anaknya, aku harus jelasin bahwa aku meskipun aku ngomongin keuangan dan sebagainya, aku bukan orang yang merencanakan hidupku loh. Gimana tuh, Mas? Sama sekali. Masa sih, Mas? Aku juga anaknya lihat nanti banget. Gampang lah gitu. Orang Jawa santai. Gitu kan. Gue Jawa, Mas. Iya sih, santai gitu juga. Nggak gitu juga sih memang sejawa kan. Nggak, tapi ya gue sesantai itu. Jadi gue kayak kalau masalah santai lah ya, lebih nyantai gitu. Gimana lah nantilah gitu. Nggak saklek-saklek banget gitu maksudnya, Mas, apa gimana? Iya, bahkan benar-benar nggak saklek sih. Bahkan kalau gue bisa share ke teman-teman, gue ngerasa kalau gue punya 1 cabang, enak kalian ntar punya 3 cabang tuh, enak kalian punya 10 cabang gitu. Atau dulu belum punya usaha, enak kalian punya usaha gitu. Akan ada masanya, ya buat gue itu cara Tuhan sayang sama gue. Ada aja tuh, gue kesandung-sandung kecil yang bikin, lah salah ya gue ya. Entah karena hedon lah, entah karena ya salah mengkalkulasi lah, atau terlalu lihat nanti lah. Oke, terus berarti formulanya gimana untuk menerapkan untuk orang yang kayak sama lagi gue sama Mas Tio gitu, ada yang nonton, gue juga kayak gitu lagi, tapi supaya bisa punya dana darurat gimana tuh, Mas? Tadi gaya hidupnya pengen apa? Karena kalau karena gue anaknya malas, gue maunya udah begini-begini aja nih. Kalau sampai bisnis gue gagal, gue nggak punya pendapatan, mungkin gue nggak yang kayak wah besok gue harus cari kerjaan gini. Misalnya gue ternyata masih santai gitu. Jadi buat gue 12 bulanan gue tuh menjadi penting. Karena entah gue mau malas-malasan, entah gue harus bangun usaha lagi, baru bisnisnya tumbuh tuh mungkin 8 bulan ke atas. Jadi kalau gue hari ini nauzubillah min dzalik kenapa-napa, minggu depan gue mulai usaha baru worst tuh 8 bulan lagi kan. Jadi paling gue harus punya bulanannya 12 bulan. Dan itu isinya apa aja sih? Nah, semakin kita sadar dan mindful itu tentang maunya apa, pasti kita makin rela nyisihinnya. Yang susah kan kalau kita nggak rela nyisihin uang, udah segitu sudah kita dapat, terus nggak rela. Jadi mendingan aku sadar betul bahwa karena yang gue secure, justru yang harus kalian secure tuh bukan hidup gue bulan ini. Jadi gue nggak mau ngeluarin duitnya. Yang lo harus secure adalah hidup lo di masa yang datang gitu kan. Masalahnya jangan sampai lo beli, kalau kita nggak bisa beli balikin waktu ke belakang, tapi paling tidak lo punya ekstra hidup tambahan selama 1 tahun kalau situasi darurat menimpa kita gitu. Kalau kita nggak bisa untuk mengulang sesuatu di belakang, at least kita bisa mempersiapkan sesuatu di depan. Kayak gitu. Tadi ada cerita juga Mas Tio temennya yang kesandung gara-gara punten judi bola gitu ya. Atau padahal dia udah mapan gitu ya. Atau tadi juga Mas Tio bilang, gue tuh sebenarnya orang yang lihat nanti aja. Dan banyak belajar dari kesandung-kesandungnya Mas Tio itu sendiri gitu. Dari semua ceritanya Mas Tio itu tadi, gimana sih Mas caranya untuk keluar dari situasi yang sebenarnya gue nggak punya dana darurat gitu. Maksudnya gue nggak mempersiapkan apa-apa nih. Tapi gue punya duit banyak, gue kesandung sesuatu. Caranya gue untuk keluar dari hal-hal itu gimana? Apakah udah berhenti dan nggak hedon yang kayak tadi Mas Tio bilang, ataukah udah mulai menabung, menyisihkan, atau gimana tuh Mas? Kalau standarnya sih, dan ini gue lakukan pada saat gue kesandung yang kecil-kecil gitu, pertama kita harus mengecangkan ikat pinggang, pasti dong ya. Iya pasti itu pasti. Merubah cara konsumsinya satu, dan yang kedua ini gue melikuidasi aset. Jadi aset-asetnya dicairin ya? Iya, melikuidasi aset, dan itu nggak gampang juga sih sebenarnya. Benar. Itu nggak gampang itu melikuidasi aset. Makanya, dan gue nggak mau kondisi itu datang lagi kan. Jadi yang tadinya gue nggak plan, jadinya hidup tetap nih kayak Tio di detik ini bukan orang yang terstruktur, bukan orang yang planning banget, tapi gue tahu bahwa
keuangan, lo nggak bisa main-main ternyata. Jadi ya sekarang gimana caranya ya gue bisa lebih sadar aja sih dalam memaintain keuangan kita gitu. Karena kayak tadi gue ngomongin dividen, itu kadang masalahnya bukan nggak punya tabungannya doang. Cash flow aja gitu kadang-kadang gitu. Iya. Jadi salah perhitungan nih. Terus jadi berantakan kemana-mana nih. Kemana-mana Mas, benar. Salah, gue pikir gue abis modif mobil, abis ngapain, masih ada kali ya. Tiba-tiba Tuhan iseng kayak, gini dikit deh gitu. Iya. Belum ntar kita sandwich generation lah. Waduh. Apalah. Si variabel itu keluar lagi, saudara-saudara. Udah pernah terbahas. Iya, tadi bahas soal kesandung sebenarnya kan itu hal yang nggak kita pengen gitu ya. Apalagi kalau peristiwa yang lebih buruk itu terjadi, itu kan hal yang kita paling takutin banget kawan cuan. Kayak misalnya nih amit-amit kalau kita sakit, udah mana sakitnya bukan sakit sembarangan, tapi kayak critical illness gitu ya. Misalnya amit serangan jantung, kanker, stroke, kebutaan, Alzheimer, dan masih banyak lagi. Produktivitas kita kan pasti bakal terhambat tuh. Itu juga cost yang harus akhirnya kita keluarin lagi ya kawan cuan. Makanya itu takut banget lagi, serem juga. Tapi tenang, karena IFG Life ini punya satu produk namanya Life Chance. Life Chance ini adalah asuransi saat pertama kali lo terdiagnosa penyakit kritis. Betul, karena makin kesini kan kawan cuan tuh penyakit aneh-aneh, makin aneh-aneh penyakit, dan makin kesini juga makin banyak orang masih muda tapi udah kena penyakit yang aneh-aneh. Benar-benar. Gitu ya, bukan penyakit-penyakit yang cuma demam dan lain-lain. Banyak tuh diagnosa-diagnosa yang aneh-aneh gitu ya. Nah, dengan produk ini nih, lo bakal dapat santunan waktu pertama kali lo terdiagnosis penyakit-penyakit kritis itu kawan cuan. Dengan gini, seenggaknya lo bisa jaga-jaga amit-amit. Lo kena penyakit kritis, lo udah punya dana buat pengobatan lo dan recovery lo. Apalagi kalau kita masih muda nih. Nah, itu harga premi bakal lebih murah. Terus yang mantepnya lagi, lo bisa multi-claim kalau ternyata lo kena lebih dari 1 atau 2 penyakit. Mantep banget itu dia, Life Change. Ya, itu dia. Jadi buat jaga-jaga ya kawan cuan. Nggak apa-apa orangnya rada-rada nggak terstruktur atau lihat nanti aja, tapi tetap masalah uang nggak boleh main-main ya. Masalah proteksi harus tetap diamankan gitu. Betul. Oke, ini terakhir buat Mas Tio. Pertanyaan terakhir kita memang rada unik karena biasanya ditanya di awal ya. Betul. Gitu. Pertanyaannya adalah, Mas Tio, apa kabar? Sehat Mas Tio ya? apa kabar Mas Tio? Halo. Iya. Gimana? Bikin dong kompilasi muka tamu-tamu kita ketika ada pertanyaan terakhir ini gitu. Udah kaget gitu pertanyaan terakhir, kita tuh dibalik Mas Tio. Jadi kalau terakhir baru kita basa-basi gitu. Mas Tio apa kabar? Gue kira gue kena situasi darurat nih. Nih. Gak, jangan dong. Gimana? Apa kabar nih Mas Tio? Alhamdulillah sih lagi seru-serunya aja nih menghadapi habis pandemi kan. Jadi lagi mengumpulkan berbagai biji kopi, sisa-sisa tenaga. Sisa-sisa after pandemic meskipun udah selesai juga, tapi pasti di masa pandemi itu kalau gue pribadi sih dan beberapa teman-teman malah punya waktu lebih buat berhayal dan menata yang kayaknya mendingan kita memfokuskan ke sini aja gitu. Oke, jadi kayak pause sebentar sebenarnya ya. Benar. Tapi toko masih yang utama kan Mas buat Mas Tio atau enggak? Ada lagi bisnis-bisnis lain? Sebenarnya kalau mimpi besarnya masih lebih besar dari tokonya itu sendiri. Masih ada lagi, tapi yes, kalau yang sekarang harus diprioritaskan tuku dulu gitu. Jadi kalau istilahnya kalau kita ngobrol, gimana yo mau dibawa tukunya kemana gitu. Malah aku tanya balik, jadinya kayak industrinya atau Indonesianya butuh tuku ngapain. Jadi karena kita pengen relevan dengan situasi dan kebutuhan market, jadi ya kita yang menyesuaikan kita harus jadi apa. Karena kita percaya kopi itu seteman itu buat sependamping itu buat kehidupan kita gitu. Dan semoga semua berbagai hal produktif, hal baik gitu, kalau kita bilangnya bertetangga baik tuh, semoga itu tuku selalu ada di sekitar mereka gitu. Amin. Bocorin dikit boleh gak sih Mas, tadi ada yang lebih besar dari tuku. Emang future project yang lagi Mas Tio kerjain apa Mas? Inisial kah atau apa gitu? Sebenarnya kalau di tuku sendiri kan tergabung di Maka Group kan. Iya.
Maka sendiri itu kan sudah secara terminologi ada makna, angan, dan karya gitu di dalamnya gitu. Okay. Jadi pelajaran terbesarnya sih didapat dari Tuku gitu. Bagaimana dari niat kecil terhadap kopi Indonesia, ternyata pas denger feedback dari petani gitu misalnya, impact-nya tuh seberasa itu buat mereka dan itu nagih gitu. Terus ngomong ketemu petani gula aren gitu. Jadi sekarang yang paling gampang, jadi kita punya, kalau bilang pandemi kemarin orang bingung buat comeback ke negaranya, kita harusnya paling gampang. Kita punya agriculture-nya, kita punya manusianya buat jadi konsumsi gitu kan. GDP itu bisa kita naikin banget bareng-bareng sebenarnya dengan sendirinya. As long as kita, apa yang sudah diberikan Tuhan yang sudah ada di tanah air kita ini, kita bisa syukuri dan kita optimalkan sebaik-baiknya dan kita berikan nilai tambah. Pasti itu menjadi sebuah ekonomik yang baik kan sebenarnya kan. Jadi aku cuma pengen seperti Tuku dari hal kecil kopi gula aren, semoga aku bisa melakukan hal-hal yang sama tapi untuk komoditas atau agriculture Indonesia yang lain yang akhirnya yang tadinya kita merasa negara terjajah gitu, akhirnya kita malah tersadarkan betul bahwa iya ya, kita harus bersyukur ternyata kita banyak sekali hal yang bisa kita kemas sedemikian rupa, baik secara komoditasnya maupun budaya dan cerita yang bisa kita kemas yang akhirnya kita punya gaya main sendiri, karakter sendiri yang akhirnya dunia kita nggak harus memenangi dunianya, tapi justru karena kita punya karakter dan kita punya positioning yang kuat dan akhirnya kita di level yang global kita punya stance yang baik dan akhirnya rasa percaya diri, pride kita, grateful kita jadi juga terpenuhi. Jadi semoga hal pekerjaan yang kita lakukan di Maka Group bisa memberikan inspirasi baik dan nggak cuma buat kitanya tapi juga buat orang banyak gitu. Amin. Oke. Ini ngomongin pride dari hal-hal yang udah dilewatin sama Mas Tio. Kalau bisa di-share 1 atau 2 yang paling Mas Tio bangga pernah lakuin, apakah itu? Tahu-taunya bukan Tuku. Ada satu lagi yang bisa yang bangga banget nih pernah ngerjain gitu. Gue nggak inget lagi tapi beneran kalau part itu. Tapi karena gue baru balik dari luar kemarin ini, salah satu yang gue banggain ya memang saat ini perubahan industri coffee scene-nya aja sih. Coffee scene. Karena skena kopinya gitu. Iya gitu. Karena gue tadinya berusaha yang gue bikin Tuku, konsep yang gue lakukan itu cuma pengen karena gue senang bikin kopinya, bukan minum kopi. Gue senang bikin ngobrol sama kalian pagi-pagi, tukaran energi positif gitu. Terus gue pengen kayak di luar negeri itu kok kayak seru banget ya bikin kopinya penuh dengan pride, passion dan kehangatan juga gitu kan. Dan ternyata ngomong-ngomong manisnya gitu, ternyata pas ngobrol sama petani atau ngobrol sama orang banyak tuh banyak juga yang bersyukur akan hal itu gitu. Jadi ya gue pribadi sangat bersyukur juga bahwa iya banyak hal baik yang ternyata bisa dimulai dari hal yang sangat kecil, tinggal kita mau apa enggak. Dan kalau istilah gue, makanya kalau bikin usaha itu pastiin proposalnya di-approve sama Tuhan gitu. Jadi biasanya rezekinya dilancarin karena buat orang banyak, jadi rezekinya dilewatin gitu ke kita gitu lah. Niatnya baik ya, itu dulu. Thank you banget ya Mas Tio. Wah, Mas Tio luar biasa. Aduh, padahal masih banyak yang harus kita obrolin sebenarnya ya tentang motivasi sebenarnya untuk kawan cuan, apalagi yang ingin baru mau memulai bisnis gitu ya, dengan dari teknisnya, dari non teknisnya banyak sebenarnya yang bisa dikulik dari Mas Tio. Tapi ternyata waktu yang harus mengakhiri ini semua. Iya, nggak kerasa udah ada di ujung. Tapi sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, aku pengen nanya nih, quotes of the day dari Mas Tio buat kayak ngerangkum obrolan kita hari ini. Quotes of the day, Mas. Mau satu kalimat, mau satu kata dan lain-lain, mau nggak silahkan. Silakan. Kata-kata hari ini. Tuh, kalau di sosmed gitu tuh, Mas. Apa ya tadi kan tadi udah tuh ya satu hal tentang approval dari Tuhan gitu ya. Tapi aku cuma bilang karena ini kita ngomongin utama tentang dana darurat ya. Terus kita juga tentang entrepreneurship tadi kita udah bahas. Tapi percayalah bahwa buat aku yang paling basis menjadi awalnya itu adalah rasa syukur sih kalau buat aku. Karena
Kita nggak pernah tahu kelebihan kita tidak pernah tahu potensi kita tidak tahu kesempatan apa yang sudah diberikan Tuhan sama kita. Kalau si rasa syukur itu nggak ada gitu kan. Sekarang mau dibilang bisa juga bahwa dana darurat nggak diusah lah, hidup gue gini aman-aman aja. Tapi apakah betul rasa syukur itu yang dimaksudkan Tuhan buat jadinya nggak nabung atau nggak menyiapkan gitu? Lihat nanti aja gitu kan. Atau gue punya cabang satu aja udah cukup bikin kopi gitu. Padahal jangan-jangan kemarin Tuhan ngelancarin lo bikin satu cabang itu baik supaya lo melakukan lagi supaya lo menjadi inspirasi baik juga gitu. Karena jadi kalau kita punya rasa syukur harusnya sih kalaupun nanti ada situasi darurat kita comeback-nya lebih cepat karena kita lebih cepat nerima. Dan atau jangan-jangan kita sudah lebih menyiapkan diri gitu karena kita sangat bersyukur dengan yang kita miliki sekarang dan kita tidak mau itu jadi hilang gitu. Jadi semoga apabila kita semua ini mengingatkan aku dan semuanya juga rasa syukur semoga bisa menyelamatkan kita dan memberikan kita arah angin yang selalu baik yang membuat kita bisa terus berlayar ke depannya gitu. Amin. Jangan pernah pelit ilmu karena kita dapat ilmu dari orang-orang yang nggak pernah pelit ilmu sama kita juga. Salah satunya adalah Mas Tio yang hari ini banyak banget ngasih ilmu ke kita gratis. Tinggal kita gimana nerimanya ya. Asli. Thank you so much Mas Tio. Nice. Sebelum kita tutup dan Mas Tio mungkin balik lagi ke tuku. Saya punya sesuatu untuk Mas Tio. Jadi kalau dari podcast Cuan tuh nggak tangan kosong, pulangnya bawa sesuatu dong Mas Tio. Ini dia Mas Tio, boleh diterima dari nice. Karena sudah sharing banyak ilmu sama kita, sama kawan Cuan, Mas Tio memberikan banyak inspirasi dan kita nobatkan hari ini sebagai Acuan Kawan Cuan. Mantap. Thank you guys, thank you. Ini dia nih. Oke, Kawan Cuan, terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Udah berbincang-bincang juga, udah nonton perbincangan kita bersama Mas Tio juga. Tapi kita harus berpisah dan merenung sebenarnya. Bersyukurnya sudah sampai mana? Itu dia. Karena bersyukur bisa jadi sebuah acuan untuk kita menentukan arah angin hidup kita kemana. Yes, yang lebih baik di depannya ya. Yeah. Jadi kalau misalnya masih pengen nonton soal bahasan-bahasan menarik lainnya, kawan Cuan, jangan lupa dong stay tune terus, tonton episode-episode berikutnya. Tentunya cuma di channel YouTube-nya IFG Live. Dan sampai jumpa di Tamparan Podcast Cuan, curhatan urusan anak negeri berikutnya. Gue Raisa Sabrina. Gue Bimo Kusumo dan Andanu Prasetyo. Kita pamit. Salam Cuan, Cuan, Cuan. Dadah. Bye.